Saya perkenalkan dulu untuk juri utamanya yaitu Bapak David, beliau adalah juri nasional. Kemudian untuk juri pendamping adalah Bapak Subhi dari Poltek. Mungkin bisa langsung saja Pak David. Baik Ibu, terima Nggih, kasih atas kesempatannya. Untuk suara saya sudah terdengar Ibu? sampun Pak. Oh baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. semuanya sehat dan berbahagia pada hari ini ya. Karena kita hari ini akan melakukan technical meeting untuk LKS tingkat kota Malang ya Bu ya. Untuk tingkat kota Malang, Ih, bidang lomba malam Pak. web teknologi. Jadi sebelumnya, apakah di sini ada yang selain web teknologi? Kalau misalnya ada yang selain web teknologi boleh memperhatikan saja karena yang kita bahas nanti untuk perlombaan yang akan kita laksanakan tanggal 20 dan 19 ya Bu ya? 19-20 ya? 19.20 Pak. Nggih. Oke, tanggal 19-20 Februari 2025. 5. Oke, di sini saya sudah sediakan slide untuk technical meeting kita kali ini. Jadi, untuk technical meeting kita kali ini, kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita kerjakan pada modul kali ini. Jadi di sini kita akan ada 3 modul. Nah, 3 modul di sini kita akan sesuaikan dengan soal LKS nasional. Jadi modul yang akan kita kerjakan, yang pertama adalah modul speed test, kemudian ada modul client side, dan yang ketiga ada modul server side. Di mana untuk penjelasannya, saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nah, di sini untuk penjelasannya, untuk modul yang akan kita kerjakan, kita ada 3 modul. Yang pertama modul speed test, kemudian yang kedua ada modul client side, dan yang ketiga ada modul server side. Di mana masing-masing modul itu memiliki kesulitan masing-masing. Di mana modul speed test kita akan mengerjakan beberapa tasks pembuatan widget, plugin atau animasi di dalam sebuah website. Jadi di dalamnya akan terdapat beberapa tasks. Di situ terisi untuk HTML, CSS, kemudian ada desainnya juga, dan juga ada PHP-nya. Kalau misalnya dilihat dari kisi-kisi, itu untuk masing-masing tasks itu ada bagiannya masing-masing. Mungkin nanti kita langsung bahas saja ke dalam kisi-kisinya. Kemudian ada modul client side, di mana di modul client side ini kita akan membuat sebuah game dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Pada modul client side ini tidak diperbolehkan menggunakan framework apapun atau plugin apapun, karena di modul client side ini peserta diminta untuk membuat game dari nol. Lalu yang terakhir adalah modul server side. Jadi modul server side ini dibagi jadi 2. Yang pertama membuat RESTful API. Jadi kita membuat RESTful API. Kemudian setelah RESTful sudah dibuat, selanjutnya dia membuat front end. Jadi membuat website dengan menggunakan data yang sudah dibuat. Jadi yang pertama API-nya terlebih dahulu, yang kedua buat front end-nya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk modul server side ini kita akan sediakan back end-nya menggunakan Laravel dan front end-nya kita bisa menggunakan Vue atau React.js. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut tentang modul speed test. Jadi untuk modul speed test ini ada beberapa resource seperti gambar dan video, itu nanti akan diberikan di hari H. Jadi kalau misalnya ada gambarnya bisa digunakan, contoh di sini salah satu tasknya untuk mengubah gambar dari grayscale menjadi gambar berwarna. Nah, nanti gambarnya sudah disediakan, peserta tinggal menggunakan saja. Terus kalau misalnya ada contoh videonya, biasanya kalau ada contoh video itu seperti animasi, nah itu ada contoh videonya, tinggal diikuti saja. Nah, request outputnya itu tergantung dari permintaan soal. Jadi nanti di bagian task speed test ini ada beberapa seperti task A, task B, task C, dan task D. Mungkin biar lebih jelas, ini saya mau sambil tampilkan untuk kisi-kisinya.
Coba saya share langsung saja untuk kisi-kisinya. Oke, nah apakah sudah tampil untuk kisi-kisinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini untuk kisi-kisinya di modul speed test akan ada dua file yang diberikan pada hari H. Jadi yang pertama ada dokumen, itu soalnya, dan yang kedua ada media. Nah, media ini bisa berupa gambar ataupun video. Jadi nanti tinggal diikuti saja sesuai dengan permintaan. Nah, contoh di A1. Nah, A ini biasanya berhubungan dengan desain. Jadi di A1 diminta untuk membuat landing page di mana ada navigasi, logo, menu, drop down, kemudian ada hero section, heading text, dan call to action button. Nah, kalau A1 diminta hanya membuat desain, berarti outputnya adalah gambar dalam bentuk JPG atau PSD yang sudah dibuat. Jadi tidak perlu melakukan coding sama sekali. Kalau diminta seperti ini, intinya ikuti instruksi saja. Biasanya A hanya dalam bentuk desain saja. Kemudian untuk B, contohnya di sini diminta untuk membuat masonry layout. Nah, di sini diminta untuk membuat kontainer dengan ukuran 960 pixel dan ada 3 kolom sesuai dengan gambar di bawah. Nah, misalnya ada gambaran layout seperti ini. Nah, B biasanya berhubungan dengan HTML dan CSS. Jadi, JavaScript tidak diperbolehkan dan desain juga tidak diminta. Intinya buat tampilan seperti ini sesuai dengan permintaan. Itu untuk yang B. Lalu, untuk yang C, line art. Nah, C itu biasanya berhubungan dengan JavaScript dan Canvas. Sesuai di permintaan soal, contohnya seperti ini. Buat garis chart sesuai dengan media file. Canvas harus berukuran 600 x 400 dan berada di tengah vertically and horizontally. Jadi harus berada di tengah-tengah. Jadi nggak boleh di pojok kiri atau nggak boleh di bawah. Ini tuh pokoknya harus di tengah-tengah. Nah, ikutin saja sesuai dengan permintaan soal. Jadi untuk hal-hal simpel seperti permintaan misalnya begini, diminta untuk membuat tampilan seperti ini dengan data provided. Jadi data yang sudah disediakan, jadi misalnya datanya sudah disediakan dalam bentuk JSON 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini ikutin sama persis. Nah, kalau misalnya datanya nggak sama, itu juga ngaruh ke penilaian. Jadi intinya dalam pengerjaan modul-modul di LKS kali ini ya perhatikan soal. Kemudian untuk yang C, nah kembali lagi di sini bisa menggunakan JavaScript. Lalu di sini kita part D. Nah, part D di sini biasanya menggunakan PHP. Jadi sudah ke server side di bagian D. Jadi di sini disediakan JSON untuk bahasa, kemudian buatlah website translate. Nah, nanti diberikan tampilan website, kemudian ada pilihan bahasa. Nah, nanti tinggal pilih bahasanya apa, otomatis berubah sesuai dengan translatean yang diberikan sesuai dengan data JSON yang diberikan. Kemudian chart analistik, udah data JSON yang diberikan, kemudian bikin analisanya seperti ini contohnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, untuk speed test itu ada 4. Jadi A, B, C, D. A untuk desain, B untuk HTML, CSS, C untuk JavaScript, dan D untuk PHP. Atau server side. Biasanya kalau misalnya D itu berhubungan sama manipulasi data. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul kedua. Modul kedua kita adalah modul client side. Nah, modul client side ini adalah modul yang sangat menjadi primadona di LKS nasional. Jadi kalau misalnya lihat modul ini biasanya anak-anak pada seneng nih. Weh, ternyata kita bisa buat game ya, pakai HTML CSS ya. Jadi di sini untuk modul client side yang disediakan biasanya cuma gambar. Jadi peserta diminta untuk membuat game sesuai permintaan. Nah, di sini di kisi-kisi. Contoh gamenya adalah untuk bikin game head football. Jadi kalau misalnya ada yang belum pernah lihat head football gimana ya, coba di searching tentang head football. Jadi intinya player ini bisa geser-geser, bisa lawan komputer, kemudian ada item-item. Kalau misalnya kena S cube diamond ini jadi freeze, kemudian kalau ada plus ini bisa nambah apa, kalau min ini bisa ngurangin ukuran, nah itu bisa baca di kisi-kisi. Intinya soalnya nanti bukan ini, tapi ini hanya contoh saja. Jadi intinya bikin game dengan menggunakan HTML dan CSS serta JavaScript. Di sini tidak disediakan framework apapun, tidak disediakan resource selain gambar. Jadi bebas peserta mau bagaimana.
mau menggunakan kanvas, mau menggunakan HTML itu bebas. Intinya game ketika dijalankan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi di sini outputnya adalah yang pasti adalah screenshot dari gamenya dalam bentuk PNG atau JPG, serta ada gamenya itu dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Oke ya. Dan di sini tidak boleh menggunakan framework CSS dan JavaScript apapun dan tidak disediakan. Intinya buat gambar atau game dari sketch, dari gambar yang sudah disediakan. Biasanya gambar-gambar seperti ini kayak bola dan lain-lain ini udah ada, bahkan udah dipotongin, tinggal pakai aja. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya lebih jelasnya, kita bisa lihat di bagian kisi-kisi yang sudah di-share. Nah, di kisi-kisi di sini ada modul client side. Sama seperti modul speed test, jadi akan ada dua file yang dikirim atau diberikan. Yang pertama adalah dokumen untuk soalnya, yang kedua adalah medianya. Jadi di sini contoh untuk kisi-kisinya ini soal LKS nasional tahun 2 tahun yang lalu. Jadi sebagai contoh. Jadi di sini sebagai developer diminta untuk bikin game dengan nama World Health Football using HTML and CSS and develop client-side programming using JavaScript. Some media files are available in zip file. Jadi semua sudah disediakan media filenya. You need to create media, modify anything in the media if you want. Jadi bebas untuk modifikasi file yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk resolusinya 1000 x 600 pixel. Nah, untuk ukuran aja, kalau misalnya sesuai dengan permintaan soal itu udah ada poinnya. Jadi misalnya, oh ternyata bikin game nggak full bisa. Intinya fitur-fitur kecil kalau bisa dikerjakan, kerjain aja, itu ada poinnya. Meskipun gamenya nggak selesai, itu ada poinnya. Kemudian di sini, kalau di sini contohnya misalnya 4 jam, 2 jam pertama suruh ngapain, 2 jam kedua suruh ngapain. Nah, tapi untuk nanti kita waktunya akan menyesuaikan. Kemudian ada World Head Football, di sini requirement-nya apa? Misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat ada apa aja? Misalnya player name, game board, player karakter, country flag, total score, timer, match history. Nah, intinya apa yang ada di sini itu buat aja di gamenya. Meskipun itu nggak jalan atau apa, buat aja. Untuk karakter atau requirement itu ada, itu juga udah ada poinnya. Intinya buatnya pelan-pelan aja. Misalnya bisa yang kecil ya kecil, kerjain dulu baru yang besar. Kemudian intinya bikin dalam bentuk HTML CSS, bebas menggunakan canvas maupun menggunakan HTML layout, itu bebas, terserah dari peserta. Intinya enaknya aja bikinnya seperti apa. Nah, misalnya di sini ada game functionality. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 30. Nah, 30 ini jadi masing-masing poin ini ada poinnya. Kayak misalnya, show game welcome in the center page when load. Jadi misalnya ketika halaman di load ada tulisan welcome, selamat datang di game ini, kemudian ada masukkan username password. Nah, itu udah dapat poin. Kemudian game bisa isi username, langsung klik play dan baru gamenya muncul. Nah, itu bisa jalan otomatis dapat poin dan seterusnya, bisa dibaca tentang ketentuannya di sini. Contohnya seperti ini. Nah, pasti gamenya akan berubah ketika pengerjaan soal. Yang pasti tidak berubah itu adalah kayak game welcome, masukin username, play game, kemudian pilih level, terus bisa save score, bisa pause, dan bisa continue, game over. Nah, itu udah pasti kalau untuk gamenya. Tinggal tengahnya ini, apa ini gamenya? Nah, itu adalah di hari H atau surprise module. Jadi untuk web ini sebenarnya kita adalah surprise module karena soal muncul di hari H. Jadi peserta sangat-sangat harus mengerti bagaimana cara membuat seperti ini, dan gamenya juga tidak sama dengan kisi-kisi. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya untuk modul server. Jadi modul server ini modul yang tinggal mengikuti saja, mengikuti dari permintaan soal. Jadi di sini tidak diminta untuk kreatif. Intinya sebagai developer ada requirement seperti itu, tinggal ikuti saja. Seperti apa yang diminta soal, buat itu bisa, otomatis akan dapat poin. Jadi di modul server ini akan dibagi jadi dua. Yang pertama buat RESTful API. Di sini kita bisa menggunakan Laravel. Jadi yang disediakan Laravel. Kenapa Laravel? Karena lanjutan dari LKS itu adalah WordSkill, dan di WordSkill untuk WordSkill paling terakhir itu kita menggunakan Laravel. Jadi kita mengikuti untuk framework yang digunakan Laravel.
Bahkan untuk LKS nasional pun juga kita menggunakan Laravel. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa pakai Laravel ya karena ketika WorkSkill menggunakan Laravel. Kemudian di sini juga disediakan DBDAM, jadi udah ada SQL-nya, tinggal pakai. Jadi database kalian tinggal gunakan bebas, mau diubah, mau ditambah kolomnya itu bebas, terserah. Intinya kita sudah sediakan database untuk membantu. Kemudian ada Postman Collection. Nah, di mana di Postman Collection ini akan ada URL untuk API. Jadi biasanya sudah ada untuk tambahnya apa, ubahnya apa, hapusnya apa. Nah, intinya semua URL yang ada di Postman Collection yang sudah diberikan itu otomatis akan ada poinnya. Jadi ikuti saja URL-nya. Tidak usah membuat URL baru dan tidak usah mengubah URL yang sudah ada. Biasanya sudah ada URL-nya, sudah ada format untuk inputnya, jadi kita tinggal mengikuti saja. Ini untuk bagian backend-nya sudah disediakan ini, serta Laravel-nya. Kemudian untuk front-end, kita sediakan template. Nah, template sudah ada, tinggal pakai aja. Jadi nggak usah pusing-pusing bikin template, template sudah ada, tinggal gunakan aja. Kemudian kita diminta untuk membuat front-end-nya dengan menggunakan Vue.js dan React.js atau React.js. Jadi kita sediakan Vue dan React, bebas mau digunakan. Mau pakai Vue boleh, mau pakai React boleh. Nah, kenapa lagi pertanyaannya kok Vue dan React ya? Karena kita akan mengikuti standar WorkSkill, itu yang disediakan adalah Vue dan React.js. Lalu outputnya apa yang diminta modul ini? Nah, modul ini yang pasti project-nya yang diminta, kemudian export database-nya, karena pasti database yang dimasukkan itu ada perubahan kan, jadi diekspor database SQL. Jadi kalau misalnya file ini kita mau coba lagi, kita tinggal impor aja SQL yang sudah ada. Lalu ada database diagram. Nah, jadi ke bagian designer, kemudian screenshot diagramnya atau IRD-nya dalam bentuk JPG, dan yang paling terakhir adalah front-end web apps-nya. Jadi back-end-nya ada, front-end-nya ada. Jadi dipisah, back-end sendiri, front-end sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kisi-kisi, coba saya share untuk yang kisi-kisinya. Oke, untuk yang kisi-kisinya. Nah, di sini untuk server side juga sama seperti modul yang lain, ada dokumen sebagai soal dan ada media sebagai file yang disediakan. Jadi di sini contohnya ada diminta untuk membuat website dengan nama Facegram. Nah, Facegram ini intinya adalah website di mana user bisa melihat postingan orang lain dan user bisa melakukan register, terus user bisa bikin akunnya sebagai private atau public, ya hampir sama kayak Instagram lah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini dibagi menjadi dua page. Page pertama adalah REST API, kemudian yang page yang kedua adalah front end. Nah, di sini sediakan Laravel, React, dan Vue. Nah, di sini page 1 untuk REST API. Nah, ini udah ada nih, semuanya ini udah ada. Intinya ini sudah diberikan URL API, V1 out register ini udah ada, Postman collection-nya tinggal ikuti saja. Dan di sini request-nya apa? Jadi request-nya di sini ada full name, kemudian ada bio, username, kemudian di sini ada ketentuan username itu require, terus minimal 3 karakter, unique, dan harus alphanumeric, dot or underscore allow, jadi hanya dibolehkan titik atau underscore, kemudian password require minimal 6 karakter, terus kemudian is private itu boolean, true atau false. Nah, itu dimasukkan sebagai parameternya, dan ini udah ada biasanya, kita tinggal ikuti aja. Kemudian outputnya seperti ini. Jadi untuk output samakan persis sesuai dengan format. Jadi kayak misalnya full name di atas dan ID di bawah, ya udah ikutin full name di atas dan ID di bawah, jangan dibalik, misalnya ID di atas, full name di bawah. Jadi ikutin sama persis saja untuk formatnya. Jadi kalau formatnya ada message, register sukses, kemudian ada token, ya ikutin tokennya. Ini menggunakan Sangstorm. Kemudian di sini untuk data user yang masuk. Jadi untuk pesan pun juga ikutin aja, kalau pesannya sukses ya terus saja sukses, karena itu juga ada poinnya. Kalau misalnya message pakai message, nah nggak pakai s, nah itu ikutin aja message aja. Kalau pakai ada message pakai s, ya ikutin juga pakai s. Jadi intinya ketelitian. Karena nanti kalau di dunia kerja pun kita beda satu huruf pun untuk KPI ya itu berpengaruh sekali. Kira-kira seperti itu. Nah contohnya di sini ada kalau invalid. Ketika ini validasi, muncul pesan invalid field, kemudian errornya apa, sesuai dengan permintaan. Jadi kalau errornya cuma nama doang, berarti full name,
field is required, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca untuk sebagai contoh. Jadi intinya untuk modul ini ikutin aja soal. Soal minta A ya ikutin. Jadi tidak perlu melakukan kreativitas di modul ini, ikutin aja. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah phase 2, yaitu front end development, di mana HTML template udah ada, jadi tinggal ikutin aja, tinggal pakai, tidak perlu bikin lagi. Terus description-nya adalah seperti ini contoh. Di halaman general itu ada title, dan kemudian ada muncul kan misalnya ada menu. Nah, itu muncul kalau misalnya kita halaman home, berarti home-nya yang beda warna dan seterusnya. Kemudian masukin username atau menampilkan username dan logout button dan seterusnya. Kemudian register jika user login bla bla bla. Nah, ini biasanya ini halaman sesuai dengan API yang sudah ada. Jadi kalau API ada tambah data, berarti di sini pasti akan ada tambah data. Kalau API ada ubah data, berarti di sini juga pasti akan ada ubah data. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh YAR diagramnya, nanti yang di screenshot, yang JPG-nya yang dikasih. Kemudian, nah ini contoh additional explanation. Jadi contohnya di sini ada user namanya John Doe. Kemudian ada orang yang follow John Doe dengan nama Jenpu dan IFRN Maula misalnya. Kemudian si John Doe ini follow si Richard. Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya. Oke, sebelum kita membahas tentang jadwal, mungkin apakah ada yang ditanyakan tentang modul yang akan dikerjakan? Boleh? Langsung ditanyakan saja. Jika ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya saja tentang modulnya. Tidak ada yang bertanya? Ini ada yang bertanya di kolom chat, Pak. Oh, sebentar. Untuk Postman-nya yang digunakan versi berapa? Postman yang digunakan versi offline. Jadi kalau kemarin di nasional tuh kita pakai offline yang versi 7 kalau nggak salah. Cuma nanti ya intinya Postman aja lah. Yang penting ada untuk baca data, kemudian bisa ya pokoknya bisa jalanin API-nya. Kan nanti kan kita akan offline ya. Jadi untuk modul pengerjaannya kita offline, nggak ada internet, jadi semuanya sudah di-downloadkan. Jadi kalau Postman yang versi baru biasanya dia harus online. Ya nanti kita bahas lagi di grup untuk versi berapa Postman-nya kira-kira yang bisa digunakan semuanya. Kemudian Laravel harus 11 atau boleh selain 11, kita akan gunakan yang paling terakhir. Jadi paling terakhir sekarang kan versi 11 ya. Kemudian untuk front end kan menggunakan React.js, apakah boleh menggunakan framework Next? Enggak, hanya React aja. Kemudian versi Windows berapa? Biasanya Windows paling terakhir. Jadi terakhir ini kan Windows 11 ya. Pakai Windows yang paling terakhir. Untuk Laravel dikasih package apa aja? Dikasih Sangstum. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Jadi untuk Laravel hanya dikasih Sangstum. Kalau misalnya Foo, kita berikan router dan Axios, dan React juga router dan Axios. Desainnya boleh pakai Figma, kita offline. Jadi Figma harusnya online ya. Jadi tidak ada Figma. Apakah bisa request menambah extension VS Code? Nah, untuk extension karena waktu kita sudah mepet, jadi extension sudah saya siapkan berdasarkan dari soal LKS Jatim kemarin. Jadi nanti bisa dilihat list extensionnya apa saja. Nah, untuk PC apakah bawa sendiri? Ya mungkin nanti panitia bisa menjelaskan ya Bu ya untuk masalah PC atau komputer peserta. Nah, untuk kali ini kita bahas soal dan jadwal terlebih dahulu. Nanti kalau misal sudah oke baru kita bahas tentang hardware. Untuk JSON, apakah ada pengurangan nilai jika skema tidak sama persis dengan soal? Misalnya, field ada semua tapi ordernya tidak sama. Samakan dengan order karena itu ada poinnya. Jadi gini, poin penilaian itu ada deduct missing. Nah, ini nanti kita bahas nih setelah ini. Jadi intinya poin penilaian itu ada deduct missing, di mana deduct missing itu isinya adalah kalau misalnya ada poin yang tidak sesuai, itu otomatis akan dikurangi. Jadi misalnya nih, poin maksimal adalah 1, kemudian missingnya kalau misalnya ada 1 hilang, itu hilang 0,25, berarti order itu termasuk
missing atau tidak sesuai, jadi akan berkurang 0,25. Jadi nilainya nggak jadi 1, nilai jadi 0,75. Kira-kira seperti itu. Jadi ikutin saja sesuai dengan permintaan soal. Kalau untuk masalah kreativitas bisa digunakan di modul lain, tapi kalau untuk modul server ikuti saja permintaan soal. Karena kan kita udah ke server set ya. Jadi kalau server set itu yang ngikutin dari bentuk ya servernya seperti apa. Ikutin aja. Oke, ada pertanyaan lagi tentang masalah modul sebelum kita bahas tentang penilaian? Front-end apakah menggunakan UI library seperti StatCN atau yang lainnya seperti itu? Jadi front-end kita udah ada UI-nya, HTML, CSS, tinggal gunakan. Framework-nya kalian gunakan Vue atau React, itu udah ada semua. Jadi selain itu tidak disediakan. UI tidak pakai Tailwind, jadi udah ada UI-nya, udah ada template-nya, nggak usah dipikirin tampilannya seperti apa, udah ada. Jadi tinggal pakai aja template-nya. Tidak usah dipusingkan. Di sini tampilan tidak dinilai, yang penting itu ikuti aja permintaan soal. Desain kira-kira pakai apa aja? Desain apa nih maksudnya? Desain di modul speed test atau gimana? Kalau di modul speed test, di sini nanti ada kebutuhan software. Jadi nanti kita bahas setelah ini. Jadi ada software dan hardware yang bisa diinstal atau digunakan. Jadi nanti kita bahas kira-kira seperti apa. Dokumentasi resmi offline di-download tidak boleh. Tidak ada dokumentasi, langsung kerjakan aja. Jadi tidak ada dokumentasi, kita mengerjakannya offline. Untuk framework apakah boleh install sebelumnya atau menggunakan disediakan? Sudah disediakan. Jadi nanti kita sebelum lomba ada yang namanya familiarisasi. Jadi nanti di familiarisasi itu akan ada framework yang sudah ada disediakan. Jadi dicek apakah Laravelnya jalan, kemudian apakah Vue atau React-nya jalan. Kalau misalnya sudah oke semua, baru kita mulai lombanya. Jadi framework tidak perlu di-download, kita sudah sediakan. Kita sudah sediakan framework, kemudian kalau Laravelnya sudah kita instalkan Sangstorm. Kalau untuk Vue dan React-nya sudah kita sediakan router dan Axios. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya di hari H lomba, semua sama, semua disediakan sama. Ya, intinya semuanya sama semua. Mulai dari 0. Apakah boleh pakai fetch biasa tanpa akses? Boleh. Kita hanya sediakan. Kalau mau pakai silakan, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau gunakan, contoh misalnya API-nya kan kita pakai Sangstorm, terus kalian mau bikin untuk tokennya, itu misalnya MD5, nah itu baru nggak boleh. Jadi intinya kalau tokennya seperti apa formatnya, ikutin saja. Karena token itu sangat penting. Kalau token salah, berarti semua poin nggak akan dapat. Kalau misalnya peserta yang buka dokumentasi, apa konsekuensinya? Dokumentasi harusnya nggak ada ya. Jadi kita harus offline. Kalau misalnya dokumentasi, maksudnya nyelipin ya. Kalau misalnya nyelipin, ya otomatis langsung di-dis di hari H. Nanti React-nya TypeScript atau JavaScript. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Mungkin sambil jalan aja ya. Untuk client set, yang game itu misalnya kita mau membuat splash screen harus menggunakan pure vanilla CSS, apakah boleh menggunakan Tailwind? Tidak disediakan framework CSS dan JavaScript apapun. Jadi menggunakan Vanilla JS dan Vanilla CSS. Benar-benar pure. Dari niat. Jadi dari niat oh bikin aplikasi, oh yaudah. Jadi bikin gamenya gitu kira-kira. Oke, saya lanjut ya supaya bisa lebih jelas gambarannya. Nah, selanjutnya untuk persentase penilaian. Jadi di sini saya samakan waktunya sesuai dengan LKS Jatim tahun kemarin. Jadi di sini modul speed test, modul client dan modul server. Di mana speed test sesuai dengan namanya speed, jadi harus cepat. Jadi waktunya cuma 2 jam aja. Kemudian modul client side itu 3 jam dengan bobot poin 30%, speed test juga 30%, dan server side itu 40% dengan 4 jam. Biasanya saya bagi 2, 20 untuk front end dan 20 untuk API. Kemudian di penilaian ini akan ada 2 jenis penilaian, yaitu penilaian measurement ini dan penilaian judgment atau penilaian yang dengan range nilai. Nah, di sini note nih, soal akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan. 30% berarti 100% bisa ya, karena minimalnya 30%.
Tapi tenang aja, tidak akan sejahat itu. Tapi bisa lebih jahat banget tapi ya. Intinya kalau misalnya latihan, ya insya Allah bisa mengerjakan soalnya. Nah, jadi di sini untuk presentasi bobot penilaiannya. Ya mungkin nanti setelah ini saya share untuk slide-nya biar bisa dipelajari. Kemudian bagaimana cara juri menilai? Nah ini nih, supaya peserta mengerti nih cara pikir juri itu seperti apa. Jadi poin penilaian kita akan menggunakan standar CIS. Jadi ini standar ini adalah standar yang digunakan di WorldSkill. Jadi model penilaian kita ada dua jenis. Ada namanya measurement. Nah ini contoh measurement. Dan ada yang namanya judgment. Nah ini contoh judgment. Contohnya begini. Untuk measurement, nah di sini kebetulan tidak ada yang didak ya. Tapi nanti pasti ada yang didak. Jadi kalau misalnya didak di sini, misal didak 0,25, ya berarti habis gitu. Nah, kan karena ini poinnya cuma 0,25 jadi nggak ada didak. Nah, di sini contoh measurement. Measurement adalah poinnya udah pasti, ada dapat poin nggak ada 0. Jadi contoh di sini. Di sini adalah contoh B1. B1 ini untuk yang modul ini, modul server. Nah, ini contoh di sini. Can be access dengan /xx modul backend. Nah, xx ini biasanya nomor. Jadi misalnya nomornya 5 berarti 05 modul backend. Nah, di sini kalau penamaan aja sesuai, otomatis dapat poin 0,25. Jadi seperti itu. Jadi semua poin tuh detail sekali. Kayak misalnya gini, skema and data use as provided. Jadi skema dan data yang diberikan itu digunakan sesuai kebutuhan. Nah, kalau itu ada, misalnya database-nya ada, oh ya udah dapat poin 0,25. Tapi kalau nggak ada, ya 0. Udah gitu, simple sekali untuk penilaian measurement. Contoh lagi, misalnya DBDAM SQL tuh dikasih atau diekspor, ini diekspor maksudnya. DBDAM SQL diekspor dan diagram PDF is available. Nah, kalau tadi kan permintaan di sini kan JPG ya. Nah, di sini ya DPG. Nah, kalau di penilaian ini contohnya misalnya yang diminta PDF, berarti sama nih outputnya PDF dan SQL. Kalau itu ada, dua-duanya dapat poin 0,25. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya diminta JPG, kayak contoh di sini JPG, berarti ya ikutin, berarti di sini ada SQL dan JPG. Jadi gitu. Ikutin sesuai dengan prosedur. Nah, misalnya kalian ekspor nih, tapi namanya salah, bukan DBDAM. Misalnya DB, misalnya namanya siapa ya? Misalnya namanya Joni gitu, DB Joni SQL. Nah, kan nggak sama nih dengan DBDAM ya, otomatis nggak dapat poin karena namanya harus DBDAM. Misalnya kira-kira seperti itu. Kemudian register. Nah, ini contoh. Ini untuk API. Jadi register sukses. Ketika register sukses dengan header 201 dapat poin 0,5. Nah, kalau misalnya register gagal ya otomatis dapat 0. Kemudian ketika diregister itu ada invalid field. Jadi kalau misalnya username nggak diisi atau nama nggak diisi, ada pesan error dengan header 400. Kalau ada dia dapat poin 0,25. Tapi kalau nggak ada ya 0. Begitulah cara penilaian measurement. Nah, kemudian gimana cara penilaian judgment? Nah, judgment itu ya sesuai dengan namanya ngejudge. Jadi kita harus ada pilihannya. Nah, di sini contohnya. Nah, pilihannya itu juga nggak sembarangan. Juri sudah diberikan panduan untuk penilaiannya. Jadi contohnya di sini. Untuk template HTML, penggunaan template, ini di front end contohnya. Penggunaan template itu ada 4 kriteria. Jadi ada 4 kriteria, mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini kriteria masing-masing, cara penilaiannya adalah nilai dari kriteria per 3 dikali poin. Nah, contohnya di sini. Nilai dari kriteria, jadi misalnya gini, template tidak digunakan. Ya udah, berarti 0 kan? Berarti 0 per 3. Jadi 0 per 3 dikali 3 ya hasilnya 0 gitu. Nah, 3 ini dapat dari mana? Dapat dari poin maksimal. Jadi kebetulan di sini poin maksimal 3. Kalau misalnya 6 ya berarti dikali 6. Jadi gitu cara penilaiannya. Jadi dari sini kemudian dibagi 3 dikali nilai yang ada di kanan. Itu sudah pasti. Jadi meskipun namanya judgment ya ada penilaian yang nggak sembarangan. Kayak contoh di sini. Template digunakan, tapi nggak ada modifikasi. Ya cuman template tampil aja, nggak ada modifikasi. Jadi data nggak dapat dari database dan lain-lain. Nah itu nggak ada, cuman tampil aja halaman. Nah itu cuma dapat 1. Berarti nilainya adalah 1 per 3 dikali maksimalnya adalah 3. Berarti kalau 1 per 3 dikali 3 ya nilainya 1. Misalnya begitu. Terus pakai template dan ada modifikasi. Jadi misalnya data dari database. Oh ya udah dapat 2 nih, berarti 2 per 3 dan seterusnya. Gitulah cara penilaiannya. Oke ya. Jadi kalau misalnya 2 ya berarti 2 per 3 dikali 3 ya 2.
Tapi kalau misalnya di sini contoh dapat 3, template use and ada modifikasi. Ya pokoknya intinya template digunakan dan sesuai lah ada modifikasinya. Ya udah, misalnya 3/3 kali 3 ya udah poinnya berarti 3 atau maksimal. Jadi meskipun judgement itu udah ada poin penilaiannya, jadi nggak perlu pusing lah. Ini gimana poinnya ya? Intinya kerjain aja sesuai permintaan. Kalau misalnya sesuai, ya udah otomatis nilai maksimal. Kira-kira seperti itu untuk bagaimana cara juri menilai. Jadi cara penilaian ini dipakai dimanapun, jadi dipakai untuk LKS dari provinsi, nasional maupun untuk ASEAN Skill, World Skill itu pakai cara penilaian seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat poin penilaian itu bisa sampai 200 poin di titik gitu. Jadi juri nilai detail sekali. Jadi semuanya sudah terukur untuk poin penilaiannya. Oke, selanjutnya, nah di sini adalah schedule pelaksanaan lomba atau jadwal yang mungkin akan dilaksanakan sesuai dengan targetnya seperti ini. Cuma nanti ketika hari H, ya kita tidak tahu ya. Ketika hari H mungkin ada mundur atau maju dikit, yaitu tentatif lah mengikuti. Yang pasti pelaksanaannya seperti ini. Contohnya misalnya hari pertama kita udah selesai semua, finalisasi, kemudian sudah selesai familiarisasi, sudah oke semua. Itu persiapan sekitar 30 menit. Kalau misalnya udah oke, kita langsung mulai untuk mengerjakan modul klien. Berarti selama 3 jam kliennya, misalnya dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian kita istirahat isoma siang. Kemudian kita lanjutkan untuk modul speed test. Lalu dilanjutkan untuk penilaian hari pertama oleh juri. Kemudian lomba hari kedua, itu kalau misalnya kita bisa, harapannya mulai lebih pagi. Karena kan hari kedua ini kan lumayan banyak nih poin penilaiannya. Jadi targetnya jam 8 sudah mulai sampai jam 12. Setelah isoma, baru juri menilai dengan detail. Karena kan ada front end dan ada back end. Jadi meskipun modulnya namanya satu server, sebenarnya di dalamnya itu ada 2 jenis. Yang pertama ada API-nya, yang kedua ada front end-nya. Jadi gitu, penilaiannya harus detail. Karena kita tidak mau ada kesalahan penilaian, jadi semuanya sudah mengikuti dari format penilaian. Kira-kira seperti itu untuk jadwal. Bagaimana untuk panitia, apakah bisa kira-kira untuk pelaksanaan jadwal sesuai seperti jadwal seperti ini? Dari kami mengikuti, Pak. Oke, Biasanya. baik ya Bu ya. Ya nanti sesuai di lokasi saja kira-kira. Nggih. Kalau misalnya bisa H-1 peralatan dikumpul, jadi kan bisa mulai lebih cepat. Nggih, H-1 nanti ada pengumpulan alat sama undian tempat duduk. Oke, baik Bu. Itu. Terima kasih Bu. Ini bisa saya lanjutkan ya Bu ya untuk hardware-nya Bu ya. Nggih. Nggih. Oke, untuk spesifikasi software. Nah, ini tadi yang ditanyakan, softwarenya apa aja, desain pakai apa aja. Nah, di sini untuk software, di sini kita pakai SAM versi terbaru. Nah, kenapa nggak pakai Laragon misalnya? Kan ada nanya nih, kenapa nggak pakai Laragon? Ya, karena di WordSkill-nya masih pakai SAM. Ya, kita belum tahu kalau misalnya nanti selanjutnya WordSkill pakai Laragon, ya kita pakai juga Laragon. Jadi kenapa kok kita harus ngikutin dari WordSkill ya? Karena memang WordSkill itu tujuan utamanya. Nantinya kita endingnya akan ke situ. WordSkill, ASEAN Skill masih menggunakan SAM, meskipun Laragon lebih populer ya sekarang ya digunakan. Kemudian ada Adobe CC. Nah, di sini install aja sesuai dengan kebutuhan aja. Di sini kan boleh pakai Dreamweaver, Illustrator atau Photoshop. Kalau misalnya butuhnya cuma Photoshop doang, ya udah install Photoshop aja biar nggak berat. Kalau misalnya editornya pakai VS Code atau pakai PHP Storm ya enak aja pakai itu aja, nggak usah diinstal semua kalau nggak dipakai. Kemudian untuk editornya bisa pakai Sublime, bisa pakai Notepad, bisa pakai VS Code, Bracket, PHP Storm, bebas mau pakai yang mana. Install aja yang digunakan. Kemudian di sini ada Office. Nah, Office di sini yang penting ada Word ya. Ini yang penting ada Word. Intinya Word untuk membaca soal. Ya nanti kalau misalnya nggak ada Word-nya, kita save-kan dalam bentuk PDF biar bisa dibuka di browser. Ya intinya kalau ada Word-nya malah enak. Ada Acrobat ini untuk baca PDF-nya, tapi kalau misalnya mau langsung buka di Chrome ya juga bisa. Nggak diinstal juga nggak apa-apa. Kemudian ada MySQL Workbench, kalau mau pakai, nggak pakai ya nggak perlu diinstal. FileZilla juga, ini kayaknya nggak perlu, nggak usah diinstal juga nggak apa-apa. Kemudian Composer ini wajib, kan kita pakai Laravel ya. Kemudian Node.js juga wajib diinstal. Kemudian Postman untuk ngebaca API-nya. Kira-kira seperti itu untuk software dan versinya yang digunakan. Nah, versinya intinya yang paling terakhir aja. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk hardware, kemarin ngobrol dengan panitia, katanya untuk hardware disediakan peserta ya. Jadi
untuk masing-masing sekolah boleh membawa hardware-nya. Jadi di sini spesifikasi hardware ini yang disarankan. Kalau bisa lebih tinggi ya lebih baik, biar bisa lebih cepat. Jadi minimum misalnya i3 atau lebih, generasi terbaru, kemudian RAM-nya minimal 4 ya lebih boleh, SSD juga kalau bisa lebih ya boleh. Operating system ya Windows, kalau bisa Windows yang terbaru ya, Windows 11. Kemudian mousepad, keyboard itu kalau mau bawa mouse juga boleh, mouse sendiri. Kemudian mau bawa keyboard sendiri, misalnya ada yang mau pakai mekanik ya boleh, bawa sendiri keyboardnya biar lebih enak. Kemudian ada meja dan kursi kayaknya udah disediakan panitia deh. Jadi nggak perlu bawa meja sama kursinya. Jadi cukup bawa ini aja, laptop yang dibutuhkan. Jadi kan boleh menggunakan, tapi tidak boleh pakai memori ya. Jadi yang pakai yang wired atau yang kabel aja. Kira-kira seperti itu. Pak, mohon tanya, Oh iya Bu. kalau perlu nggak ada tambahan monitor? Jadi ada tambahan monitor. Biasanya ada beberapa bidang lomba itu yang Yang boleh. bawa laptop sama monitor tambahan. Kalau monitor kita di sini supaya adil, jadi tidak boleh Iya. bawa eksternal Bu. Jadi kalau misalnya pakai PC ya monitor satu gitu. Oh gitu. Kalau Ya berarti misalnya kalau misalnya laptop, misalnya laptopnya monitornya rusak gitu, harus bawa monitor ya. yang apa ya satu tapi yang dihidupkan. Oh gitu. Ya, berarti nggak perlu monitor tambahan gitu. Ya nggak perlu, Oke, siap. cukup satu aja. Oke. Oke, kemudian untuk versi Postman yang lama sudah disediakan atau cari sendiri Pak? Sebenarnya sudah, ya kalau misalnya bisa udah diinstal sih untuk software-softwarenya. Tapi nanti gini aja deh, di grup saya akan share untuk link softwarenya aja. Yang kayak Postman kan itu kan yang paling penting ya. Jadi Postman nanti saya kirim di grup sekaligus PPT-nya saya kirim. Jadi nanti bisa disamakan. Kalau misalnya untuk versi Adobe kemudian versi Office ya install sendiri aja ya. Jadi biasanya saya pakai portable sih untuk Postman ya, karena biar nggak perlu diinstal juga. Kemarin di nasional juga begitu. Oke, kemudian ada yang tanya tadi, plugin VS Code. Ya nanti ini slide-nya saya kirim, atau ini saya copy aja, saya kirim di chat, kalau misalnya mau lihat. Nah, itu apa aja. Jadi di sini, untuk rekomendasi plugin, itu sudah kita gunakan aja yang LKS Jatim tahun kemarin. Kita gunakan aja LKS Jatim yang tahun kemarin. Jadi di sini coba saya share terlebih dahulu untuk pluginnya. Oke, nah ini udah ada nih plugin mana yang boleh, mana yang tidak ya. Yang warna merah itu yang nggak boleh, yang warna putih itu boleh. Nah ini kan waktunya sudah mendekati. Kalau misalnya ada mengajukan VS Code, takutnya belum kebaca untuk dicek kira-kira boleh apa enggak. Nah ini yang boleh, ini silakan diinstal aja di extension VS Code-nya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Baik, dari semua yang sudah dijelaskan pada technical meeting kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau PHP Storm apakah ada pluginnya? Biasanya kalau PHP Storm tidak ada. Itu PHP Storm kan biasanya udah all-in semua. Soalnya bahasa Indonesia apa Inggris, kita gunakan bahasa Inggris. Nasional juga pakai bahasa Inggris, provinsi juga pakai bahasa Inggris. Internasional pun pakai bahasa Inggris. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Komposer Node versi berapa yang paling terakhir aja? Temanya apakah boleh pakai Andromeda? Ya boleh lah kalau cuma tema. Extension pasta JSON Xcode untuk TypeScript. Boleh VS Code, tidak usah. Untuk extension udah cukup yang ada di list saja. Jadi tidak perlu ditambah. Oke, ada lagi?
Kalau tema, ya bolehlah, tema bebas lah. Tema ya, jangan ada tambahan. Extension Chrome JSON Viewer, kita kan udah pakai Postman, jadi lihat JSON-nya dari Postman aja. Extension Italians PHP pakai versi DevSense. Pakai yang ada di list plugin intinya. Intinya yang ada di list plugin itu yang sudah dicek, jadi pakai itu aja. Pak, mau izin mau bertanya, Oh iya Bu. apakah peserta boleh membawa laptop cadangan? Misal laptop utamanya ada kerusakan atau apa gitu? Oh boleh Bu, malah disarankan sih kalau ada Oke, cadangan. Oke, siap. Oke, ada lagi. Kalau misalnya mungkin nanti sambil jalan ada pertanyaan boleh di grup ya. Nanti kita bahas untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pastinya nanti ini slide akan share di grup. Kemudian untuk versi Postman-nya tadi nanti saya akan share yang biasanya digunakan. Nah, itu nanti yang akan ada hari H. Itu nanti bisa dicoba. Ini boleh berdiskusi apa nih maksudnya? Instalasi plugin di masing-masing. Jadi intinya instalasi plugin, kemudian software, hardware itu dari sebelum diberikan ke panitia. Karena kalau misalnya panitia menginstalkan pasti lama itu. Jadi install dulu. Nanti setelah pengumpulan pasti panitia mengecek apakah ada file lain selain yang di lomba. Kemudian ada software lain yang tidak digunakan, yang tidak diperbolehkan. Nah nanti diceknya di itu. Intinya sebelum dikasih ya sesuai aja sama yang ada di list pluginnya atau list softwarenya tadi. Oke, ada lagi. Jadi apakah device-nya harus di reset dulu? Reset silakan kalau misalnya mau di reset. Kalau misalnya tidak di reset, yang penting tidak ada file lain yang di dalamnya. Jadi pastikan sesuai dengan permintaan. Jadi kalau misalnya ada file lain, saya cek atau juri cek, loh kok ada file lain yang tidak ada di permintaan atau bahkan digunakan. Kayak contoh nih, kejadian di LKS provinsi kemarin itu ada yang pakai Sweet Alert. Nah, Sweet Alert itu dia pakai padahal tidak ada di soal. Ya otomatis kita langsung hapus poin penilaian untuk bagian itu. Jadi apakah device harus di-reset dulu ya? Device kalau mau di-reset silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan permintaan. Jadinya sekolah itu dipersiapkan dulu software-softwarenya, kemudian nanti pas tempat lomba dicek di sana. Ya betul sekali. Jadi installnya dari sekolah dulu. Kalau misalnya installnya baru ketika datang, kita bisa 1 hari khusus untuk install ulang. Untuk pengecekan apakah H-1 lomba atau saat lomba, yang pasti ketika penyerahan hardware. Oh ya Bu, untuk penyerahan hardware kira-kira H-1 apakah bisa? Iya, H-1. Mungkin nanti juri perlu mendampingi atau bagaimana, Pak? Mungkin Kalau dari panitia terlebih dahulu saja Bu. Jadi nanti kan oke, ada familiarisasi. Nah familiarisasi kan oke, pasti juri sudah hadir ya Bu. Nah kalau oke. familiarisasi nanti kalau misalnya masih ada yang belum sesuai ya kita sesuaikan dulu. Oke, Tapi mungkin nanti nanti bisa H-1, nanti waktunya saya sampaikan di grup saja. oke baik Bu. Gitu. Jadi nanti pasti panitia mengecek dulu. Kalau Oke, misalnya belum masih ada, ternyata ketika familiarisasi kan kelihatan tuh familiarisasi. Ada yang belum sesuai, kita sesuaikan. oke. Waktunya apakah harus sesuai jadwal? Misal speed test tapi dikerjakan klien satu dulu. Sesuai jadwal. Karena kalau misalnya modulnya klien, kalian mau ngerjain speed test apa yang dikerjakan? Karena kan soal yang dikasih soal klien. Gitu. Kalau ada peserta yang install plugin di luar list, konsekuensinya gimana? Ya biasanya ya kita kan ada familiarisasi ya pluginnya di uninstall dulu.
Intinya sebelum pelaksanaan lomba kita pastikan clear semua supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung kita masih technical meeting. Biasanya technical meeting seperti ini pertanyaannya masih belum kepikiran. Biasanya kalau di grup nah baru rame. Intinya hardware dan software disiapkan dari sekolah atau masing-masing peserta. Kemudian diberikan H-1 ke panitia. Nanti panitia mengecek apakah hardware dan software sudah oke. Kalau misalnya sudah oke, ya udah hardware diterima sama panitia. Lalu untuk sebelum pelaksanaan lomba ada finalisasi. Jadi di finalisasi atau familiarisasi itu kita akan berikan framework yang digunakan. Jadi bisa dicek kira-kira frameworknya udah oke atau belum. Kemudian pastikan aplikasinya jalan. Jadi kayak misalnya nanti hari H SAM-nya di start nggak bisa. Nah itu tuh jangan sampai seperti itu. Nanti di sana apa sediakan softwarenya diinstal sendiri aja. Kalau untuk versi pakai yang berapa? Yang versi paling terbaru aja. Karena nanti di provinsi dan nasional pun kita akan gunakan yang paling terbaru. Kita nggak akan downgrade. Kecuali postman-nya ya. Kalau postman-nya kan emang kita butuh offline. Oke? Ada lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada, oh ya, Laravel terbaru. Iya, terbaru versi 11. Oke ya, untuk selanjutnya mungkin kita bahas di grup saja Bu kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Dan Ini diakhiri? ya mungkin bisa saya akhiri dari saya dulu. Oke. Jadi terima kasih untuk yang sudah hadir pada technical meeting kali ini. Ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut kita bahas di grup untuk slide dan nanti versi postman-nya saya akan share di grup. Mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Subhi, apa ada tambahan mungkin? Ya Ibu, sepertinya sudah cukup tadi sudah panjang lebar sama Pak David. Oke, oke baik. Mohon izin untuk menutup, nggih. Terima kasih Bapak Ibu, Pak David dan Pak Subhi serta peserta dan pembimbing LKS Webtech. Semoga nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Amin. Untuk penyerahan alatnya mungkin nanti akan saya berikan pengumuman lebih lanjut di grup, nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya.